Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita menjelang berbuka puasa, yaitu Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat tema-tema yang sangat penting dan terkait dengan kondisi terkini kita selama di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Idul Fitri, manifestasi syukur hakiki, yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Imam Yazid MA. Beliau merupakan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah sehat semua. Masya Allah. Bagaimana aktivitas sehari-hari selama Ramadan selama ini Ustaz? Alhamdulillah seperti biasa, kegiatan tetap berjalan, tapi yang berbeda adalah amaliyah kita yang mudah-mudahan kita terus latih untuk meningkat selalu. Amin, amin, amin. Masya Allah. Semoga aktivitas yang dilakukan selama Ramadan dan selanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran ya Ustaz ya. Amin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Rahmat Saputra Lubis SH, yang akan membacakan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 dan ayat 33. Kepada Qari, fal yatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم
أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan Idul Fitri, manifestasi syukur hakiki. Ustadz, ini tema kita sangat sesuai sekali. Sesaat lagi kita akan insya Allah bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Ustadz, untuk muqaddimah tema kita hari ini dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Izaidi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita bersyukur Allah masih mengaruniakan berbagai nikmat-Nya. Kita masih dapat menjalankan perintah-perintah Allah, apakah itu yang diwajibkan dan juga yang disunnahkan. Semoga yang kita lakukan ini sebagai bukti kepatuhan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan kepada kita kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, judul pada hari ini adalah mengenai Idul Fitri, manifestasi syukur hakiki. Saya pertama sekali meresponi judul ini, sangat mengapresiasi rancangan TVRI, bahwa Idul Fitri itu kan ibarat satu objek, bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi TVRI ingin fokus kepada satu sisi, yaitu bagaimana manifestasi syukur yang hakiki melihat dari Idul Fitri itu. Oleh karena itu kita coba bagaimana memfokuskan Idul Fitri itu, apakah ada manifestasi syukur di dalamnya. Para pemirsa, bahwa di antara tujuan dari berpuasa itu, kalau kita lihat, perhatikan, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bahwa berdasarkan ayat itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berpuasa itu untuk menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa. Setelah ia sempurnakan sebulan penuh itu, kemudian Allah menitahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah terhadap apa? Terhadap apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita semua, agar kita bersyukur. Jadi ada di sana tujuan daripada kita menyempurnakan puasa, kemudian kita mengagungkan Allah dengan bertakbir di hari yang fitri itu, agar menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Para hadirin, bahwa tidak banyak di antara hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Bahkan dikatakan sedikit di antara hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Maka salah satu treatment agar kita pandai bersyukur itu adalah dengan melaksanakan perintah puasa. Dan kemudian apabila seluruh rangkaian program yang ada di Ramadan itu kita lakukan dengan ikhlas, karena iman dan ihtisab, berharap rahmat dan ridha Allah, maka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur itu adalah hal yang mudah untuk didapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana syukur itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Di antaranya bisa kita perhatikan ketika Allah memberi maklumat, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memberi maklumat, apabila kamu bersyukur, pasti sungguh aku akan tambahkan
nikmatku itu kepada kalian. Tapi apabila kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, karunia Allah, apa yang diberikan Allah, ingatlah, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat dahsyat. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perilaku hambanya dalam meresponi, menyikapi pemberian Allah. Kalau kita syukuri, maka Allah tambahkan. Kalau diingkari, maka ada sanksinya. Bagaimana syukur itu? Mohon maaf Ustaz, mohon ditahan Ustaz. InsyaAllah akan kita lanjutkan bagaimana syukur yang hakiki itu. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah syukur yang hakiki itu? InsyaAllah akan kita dengar lebih lanjut. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan bagaimana muqaddimah terkait memandang Idul Fitri dari dimensi syukur, dan ini sangat penting sekali agar senantiasa kita menjaga kualitas ibadah kita setelah berpisah dengan Ramadan. Kita akan melanjutkan mendengar tausiah dari Al-Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan siraman rohani, menenteramkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi Ustadz sempat terputus untuk menyampaikan bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu, dan tentunya kalau kita kaji bahwa syukur itu Ustadz kan mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Bagaimana hakikat syukur itu dan bagaimana manifestasi dari syukur yang hakiki itu, Ustaz? Persilakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, para pemirsa TVRI rahimakumullah. Untuk melihat bagaimana makna syukur di dalam ayat yang tadi telah kita bacakan, ada satu kata kunci atau dua kata kunci di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan syukur dan kufur di dalam ayat itu. Ini sebelum ke manifestasi syukur dalam Idul Fitri, kita lihat dulu makna syukur dan kufur nikmat itu di dalam tafsir Jalalain itu ya Ustaz ya. Di dalam tafsir Jalalain, ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan la in syakartum, di sana dikatakan bitauhid wat ta'ah. Jadi syukur itu ada dua instrumennya. Pertama bertauhid, kemudian yang kedua taat. Tauhid itu artinya dia mengesahkan Allah, dia beriman kepada Allah. Allah yang telah memberikan karunia nikmat yang tak terbilang jumlahnya itu, bahkan dia saja berbicara, masih berfungsi dengan baik lidahnya, jantungnya, tanpa dia perintahkan secara khusus. Kan kita tidak ada memerintahkan jantung kita untuk berdetak, paru-paru kita untuk beroperasi sebagaimana yang hari ini kita jalani. Semuanya itu adalah karunia Allah. Maka syukur itu cara pertamanya adalah dengan bertauhid kepada Allah. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, dia sedang tidak menjadi hambanya yang bersyukur dalam hal ini. Kemudian yang kedua, taat, patuh. Allah memberikan aturan yang sebenarnya aturan itu pun bukan untuk kepentingan manusia sendiri, bukan kepentingan Allah maksudnya, tapi untuk kepentingan manusia. Makanya para ulama menyebut tujuan syariat itu pada dasarnya untuk dua hal. Pertama jalbul masalih, yang kedua darul mafasid, untuk meraih kemaslahatan dan untuk menghindari mereka dari kehancuran, kebinasaan.
Jadi setiap perintah dan larangan pada intinya bertujuan kepada dua hal itu. Kita diperintahkan untuk beriman, untuk menjaga kemaslahatan manusia. Bagaimana relasinya baik antara diri dia dengan penciptanya. Kita dilarang dengan maksiat, itu bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kerusakan dan kebinasaan. Jadi bisa kita renungkan, kita resapi, seluruh perintah dan larangan Allah itu bermuara kepada dua itu, jalbul masalih wa darul mafasid. Maka karena itu orang yang pandai bersyukur itu, maka dia pertama bertauhid, kemudian yang kedua dia mematuhi perintah Allah. Kebalikannya, di dalam tafsir Jalalain itu, orang yang kufur nikmat adalah orang yang dia melakukan kekufuran, keingkaran kepada Allah, kekafiran, dan juga maksiat. Jadi orang yang dia melanggar batasan, apa yang diperintahkan gak dikerjakan, apa yang dilarang pula itu yang justru dilakukan, nah, itu kan maksiat namanya. Ketika itu dilakukan, dia kufur. Maka dari sisi ini, memang secara zahir lisan kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan pujian kita, ingat kita bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita iringi ucapan alhamdulillah itu dengan tindakan perilaku kita. Benar nggak kita ini sebagai hamba Allah yang telah mensyukuri nikmat fisik kita ini? Tubuh kita ini kita gunakan untuk apa? Apakah untuk yang diperintahkan Allah, atau justru kita lakukan untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi? Mata kita pakai untuk apa? Akal kita pakai untuk apa? Tangan, kaki, dan seterusnya. Yang membedakan antara orang yang bersyukur dan tidak bersyukur adalah bagaimana perilakunya, apakah sesuai dengan yang diinginkan Allah atau tidak. Nah, jadi berdasarkan uraian tadi, maka bagaimana kita memanifestasikan syukur yang hakiki itu di dalam beridul fitri. Maka yang pertama yang perlu kita wujudkan, ya, kita manifestasikan itu adalah menjaga konsistensi ibadah. Jadi di antara bukti kita itu hambanya yang pandai bersyukur adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena ya ada orang yang ketika Ramadan tiba antusias dia beribadah. Semangat Masjid, 45 Ustaz ya. Masjid pun ramai. Kemudian makin banyak orang-orang yang mau berderma, apakah ke masjid atau ke pengemis, peminta-minta. Nah, yang menjadi manifestasi kita dalam mensyukuri Ramadan itu adalah bagaimana kebiasaan beramal soleh di bulan Ramadan itu terus berlanjut di luar Ramadan. Bahkan itu lebih penting lagi. Kalau diibaratkan Ramadan itu seperti ini, ilustrasi aja ya. Seperti pelatihan, ada masa training satu hari, ada training 3 hari, ada training 1 minggu. Nah, yang ingin diperhatikan dari peserta yang ikut pelatihan itu adalah bagaimana dia keluar dari training itu kan. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam yang telah menjalani amal ibadah yang kita sangat antusias untuk melakukannya di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun tetap berlanjut ke masjid, tetap berjalan, membaca Al-Quran terus berjalan, kemudian sholat yang sunnah juga kita gemar untuk melakukannya. Kita mungkin perlu menyimak pesan Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat disukai Allah itu adalah perbuatan yang dia terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi nggak perlu banyak kayak air bah. Air bah sebaik dikerjakannya, semua dikerjakan 1 hari itu. Waktu Ramadan awal datang langsung 5 juz dia khatam.
tapi besok-besoknya langsung nggak dijalankannya. Jadi prinsipnya walaupun sedikit tapi terus menerus. Jadi ada kesinambungan terus menerus. Justru itu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, para pemirsa TVRI, seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan ini dengan sukacita. Saya perhatikan di masjid-masjid itu terlihat wajah-wajah yang suka hati untuk beribadah itu. Mungkin pengaruh motivasi juga Ustaz. Nah, itulah mungkin kekuatan motivasi itu sangat terlihat dari roman wajahnya. Kita lihat bagaimana jamaah-jamaah di masjid itu wajahnya penuh antusias untuk beramal. Tentu ya kita husnuzan bahwa mereka itu lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Tapi sebagai dalam rangka menasihati kepada kita semua, sebenarnya kepada kita juga ini. Iya. Kadang-kadang kan kita fokus menyampaikan kebaikan itu untuk orang, padahal itu berlaku bagi kita sendiri. Bagaimana supaya amal-amal soleh itu yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini terbiasa kita di luar Ramadan. Mungkin itu. Kalau seandainya di Ramadan saja kan Ustadz, dalam keadaan yang kita tidak makan di siang hari, tidak minum siang hari, berpuasa, kemudian malamnya kita beraktivitas yang jumlah atau nominal rakaatnya lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, itu bisa kita lakukan. Tentu ketika di luar Ramadan seharusnya lebih bisa lagi nih, harus optimal, harus maksimal dipertahankan ya Ustaz ya. Kalaupun mungkin nggak sama persis karena ya memang stimulusnya kan berbeda kan. Karena Allah Subhanahu wa taala kan memberi stimulus orang yang melakukan ibadah wajib itu seperti 70 kali lipat ibadah wajib di bulan lainnya di luar Ramadan. Yang beramal sunnah, melakukan perbuatan yang sunnah itu dinilai seperti melakukan yang wajib. Jadi ada stimulus khusus di bulan Ramadan. Kalaupun kuantitasnya mungkin tidak sama antara Ramadan dan di luar Ramadan, tapi paling tidak spirit beramalnya itu jangan sampai terus hilang sama sekali. Apalagi malam Idul Fitri itu malah diisi main petasan pula. Terkadang kan Ustaz ketika orang beramal itu kan ya ini karena pahalanya banyak dikejarnya, ketika tidak ada pahalanya dia biasa saja. Padahal kalau manifestasi syukur itu ya seandainya ini terima kasih sama Allah nih kan, mau berapapun ya yang penting terima kasih, sudah banyak nikmat, kira-kira begitu kan Ustaz? Iya benar sekali Ustaz. Jadi memang itu tadi kita mensyukuri dikaruniakan Allah kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Maka bagaimana syukur kita terhadap karunia Allah itu berbekas setelah Ramadan. Masya Allah. Nah, itulah yang perlu kita latih bersama. Seharusnya lebih meningkat rasa syukurnya Ustaz setelah Ramadan Ustaz ya? Idealnya begitu, tapi kadang-kadang kita di Ramadan itu ya mungkin orang antusiasnya meningkat karena ada mungkin pengaruhnya setan diikat, dibelenggu. Di luar Ramadan mulai bergerilya balik setan itu kan. Godaan lebih banyak gitu Ustaz ya. Padahal mungkin setan dibelenggu ya, kita maknailah ini secara zahir. Setan itu dibelenggu secara zahir. Tapi manusia itu punya hawa nafsu syahwat. Yang kadangkala dia pun cenderung kepada keburukan. Kadang melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat daripada bisikan setan itu sendiri. Kalau istilahnya Ustaz sudah dibelenggu saja pun masih tak terlawan hawa nafsu, apalagi setan terlepas ini Ustaz. Ya, jadi provokator tambahannya makin kuat ya. Lebih banyak ini Ustaz. Ya. Yang akan dilakukan. Ustaz, tadi manifestasi syukur tadi yang pertama adalah istiqamahnya Ustaz tadi. Kita harus istiqamah dan walaupun itu sedikit wa in qalla tapi adwam, dia berketerusan. Ini sangat disukai oleh Allah. Amal yang seperti ini. Kira-kira Ustaz untuk manifestasi syukur yang hakiki itu apa lagi Ustaz setelah atau pasca Ramadan itu? Ya, baik. Kemudian berikutnya yang kedua, manifestasi syukur yang hakiki di momen Idul Fitri itu adalah berbagi kepada sesama. Ini bisa melalui yang diwajibkan yaitu zakat, zakat fitrah. Tetapi bukan hanya terbatas kepada zakat saja, kita berbagi kepada sesama
berderma, menginfakkan sebahagian yang dikaruniakan Allah kepada kita, justru itu sebagai ciri orang yang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan ayat itu mensifati orang yang bertakwa itu bagaimana? Salah satunya mereka menginfakkan sebahagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Baik. Nah, jadi di bulan Ramadan kita terbiasa lewat kota infak di masjid kita isi. Tiap malam dia tarawih di masjid itu, tiap malam dia isi. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan terkait dengan berderma atau bersedekah ini Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan lebih lanjut hal yang memotivasi kita untuk senantiasa berderma dan bersedekah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tidak terasa waktu kita semakin mendekati dengan waktu berbuka puasa karena kita mendengarkan tausiah siraman rohani yang insya Allah akan menambah semangat kita untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, tadi terkait dengan berderma bahwa tadi ada membacakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu hakikatnya harta itu adalah yang dititipkan oleh Allah dan kita keluarkan. Ini Ustadz terkait dengan pasca Ramadan, bagaimana sebaiknya berderma ini Ustadz? Ya baik, terima kasih Ustadz, ya, para pemirsa TVRI. Kebiasaan kita bersedekah di bulan Ramadan itu harus terus kita lakukan di luar Ramadan, apalagi kita setelah bisa merasakan bagaimana kondisi yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan dalam hal ini ya bisa dilihat dari berbagai faktor seperti ekonomi. Kalau kita mau berpuasa masih ada yang dimakan sahur, setelah sekian jam kita tidak makan, menjelang berbuka udah terhidang segala macam kuliner di hadapan. Nah, tidak semua orang dalam situasi seperti ini. Bisa jadi mereka terus-menerus dalam keadaan lapar. Pagi bisa jadi dalam keadaan perut kosong, ketika malam hari pun datang, belum tahu apa yang mau dimakan. Nah, jadi situasi ini akan melatih seseorang menjadi peka dengan kondisi sekitarnya. Inilah salah satu di antara hikmah berpuasa. Maka kita diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan diiming-imingi dengan lipat ganda pahala. Dengan seringnya kita melakukan infak itu di bulan Ramadan, tujuannya adalah bagaimana perbuatan ini terus berkesinambungan. Nah, maka bagi siapapun yang dia benar-benar berpuasa dan menyadari betapa pentingnya untuk mensyukuri nikmat Allah itu, maka dia akan sisihkan sebagian rezekinya itu untuk kelompok orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah ekonominya, perlu dibantu. Nah, bagi orang yang tidak memiliki kepekaan itu, berarti Ramadan yang dilaluinya tidak berhasil meningkatkan kepekaan, kepedulian sosialnya. Nah, dalam hal ini bisa kita ya katakan dia sedang tidak bersyukur atas limpahan karunia nikmat dari Allah itu, dan dia tidak mau membagi nikmat yang dititipkan kepada dirinya berupa harta untuk dibagi kepada orang lain. Ini yang perlu kita hindari agar kita tidak termasuk hambanya yang tidak pandai bersyukur. Artinya ketika setelah Ramadan kebiasaan berderma, berinfak itu harus dilanjutkan ini Ustaz. Dan ketika seseorang itu berinfak, tentu
sekadar kemampuan Ustaz ya. Apakah kalau Ramadan kan biasanya Ustaz orang yang berinfak itu kan rutin semangat, mungkin karena rezekinya banyak gitu Ustaz kan. Ketika setelah Ramadan ini infak ini apakah dilihat dari nominalnya atau dilihat dari bagaimana kesungguhannya, bagaimana Ustaz? Iya, benar yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi masalah banyak atau sedikit itu relatif. Bagi orang yang simpanannya 1 miliar, 100.000 itu sedikit ya, baru berapa persen dari harta yang dimilikinya. Tapi bagi orang yang dia tabungannya cuma 1 juta, 2 juta, tapi dia berinfak 50.000, itu udah berapa persen dari hartanya? Nah, itu kan relatif. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah spiritnya itu, spirit berbagi. Jangan sampai ada bakhil di dalam diri kita, menganggap bahwa harta itu untuk dinikmati sendiri. Padahal di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi ada hak orang yang kebetulan berada di tangan kita. Maka karena itu jangan kita tahan hak itu. Nah, Allah perintahkan zakat. Itu yang wajib. Tapi kalau orang cuma ngerjakan yang wajib aja, ini bisa dibilang kategori ya semi-semi pelit lah ini. Pas-pasan ya Ustaz ya. Ya, hanya sekedar karena kayak orang bayar pajak, dia bayar pajak pas bayar pajak bayarnya. Karena dipaksa Ustaz ya. Ya, karena dipaksa. Nah, karena itu maka Allah berikan ya peranata lainnya seperti wakaf, infak, sedekah yang lebih fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, tidak tergantung haul dan nisabnya. Jadi ini yang perlu dimanifestasikan setelah Ramadan. Baik, Masya Allah. Ustaz, tadi sudah 2 hal yang kita dapat. Yang pertama, istiqamah konsistensi dalam beribadah. Kemudian yang kedua, giat berderma atau bersedekah. Ustaz, apalagi manifestasi dari syukur yang hakiki itu ketika di Idul Fitri dan pasca Ramadan? Ya. Tadi kita maknai syukur itu salah satu indikatornya adalah taat kepada Allah. Maka yang ketiga adalah saling memaafkan. Karena saling memaafkan ini adalah perintah Allah. Berarti ketika kita melakukan perintah itu dalam indikator taat yang merupakan instrumen dari syukur yang tadi telah kita jelaskan di awal. Di dalam surah An-Nur ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Jadi para pemirsa, memaafkan itu satu perbuatan. Meminta maaf itu perbuatan yang lain. Kalau meminta maaf itu datang dari orang yang merasa bersalah. Merasa bersalah. Tidak harus bersalah ya. Bisa jadi pada hakikatnya tidak bersalah, tapi dia merasa bersalah. Dan dia minta maaf. Satu lagi di sisi lain, memaafkan. Memaafkan itu sifat yang terpuji. Tidak harus orang datang meminta kepada dia untuk dimaafkan, tapi dia dengan lapang dada memaafkan orang-orang lain. Mungkin ada orang yang menganiaya dirinya atau ada hal yang tidak menyenangkan dirinya dilakukan orang lain, tapi dia maafkan karena lapang dadanya tadi itu. Nah, ini dipuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, orang yang saling memaafkan itu, yang mau dia memaafkan itu akan diampuni Allah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu senang bahwa Allah itu akan mengampuni kamu? Jadi Allah memberikan pintu-pintu kemaafan itu dengan banyak banyak fasilitas. Berdasarkan ayat ini, fasilitas memaafkan. Bisa jadi karena kita memaafkan orang itulah justru Allah ampuni dosa-dosa kita. Enggak melalui istighfar.
kita tidak meminta ampun kepada Allah secara langsung. Tapi karena kita memaafkan orang, karena lapang dada tadi, wah orang lain sudah begini, sudahlah, aku maafkan dia. Ternyata Allah ridho dengan perbuatan itu tadi, dan Allah ampuni dia. Ini namanya kan tak disangka-sangka, tak awak minta, tapi Allah ampuni. Jadi ini yang perlu kita manifestasikan di Idul Fitri. Bagaimana kita melakukan ketaatan berupa saling memaafkan. Karena di bulan Ramadan itu hubungan kita kepada Allah, kalau kita menjalani puasa Ramadan dan malam harinya kita qiyam Ramadan, itu kan diampunkan Allah dosa-dosanya. Salah satu riwayat bunyinya di mana Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Di riwayat yang lain, "Man qama Ramadan." Nah, hubungan kita kepada Allah akan dihapuskan Allah apabila kita ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil ya. Tergantung Allah mengampuni dosa apa yang Dia kehendaki. Kepada sesama ini bagaimana? Apakah cukup hanya kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah? Maka terkait hubungan kita kepada orang lain, kita minta maaf. Kalau ada hak orang yang masih di tangan kita, kita tahan, kita lepaskan, kita berikan. Kalau ada harta orang yang kita ambil, berada di dalam kekuasaan kita, kita kembalikan. Jadi urusan kita kepada Allah diampunkan melalui puasa Ramadan yang kita lakukan. Tapi hubungan kita kepada yang lain, cara menghapusnya saling memaafkan. Inilah manifestasi syukur di momen Idul Fitri. Makanya ketika orang beridul fitri itu yang diucapkan minal aidin wal faizin. Padahal ini maknanya orang sering salah kaprah. Waktu ditanya minal aidin wal faizin dibilangi mohon maaf lahir batin. Padahal itu kan kalau dari sisi redaksinya itu kan sebenarnya jumlah yang tidak mufid ya, bukan mufidah dia. Dia bukan makna, bukan kalimat yang bisa memberi makna. Sebenarnya itu kan kalau mau dipanjangkan bunyinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Mahdzuf Ustaz ya. Cuma panjang kali. Diucapkanlah minal aidin wal faizin. Tapi maknanya itu adalah doa. Semoga kita kembali kepada fitrah dan juga sukses menang meraih surga Jannatul Naim. Nah, itu kan doa ketika kita jumpa. Selain itu kita mau minta izin, mohon maaf lahir dan batin. Ini tradisi yang menggambarkan bagaimana kita itu ingin membersihkan hubungan kita kepada sesama setelah hubungan kita kepada Allah kita jaga dan kita bersihkan dari segala macam dosa-dosa. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, sudah dapat 3 poin kita terkait dengan manifestasi syukur hakiki. Yang pertama tadi istiqamah, konsistensi dalam beramal. Yang kedua tadi adalah agar kita senantiasa giat berderma, dan yang ketiga mudah memaafkan dan berlapang dada nih Ustaz. Apakah ada lagi manifestasi syukur hakiki yang lainnya Ustaz? Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Mohon ya. ditahan Ustaz. Insya Allah kita sampaikan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan manifestasi yang terakhir dari syukur hakiki ini. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Dan ini segmen yang terakhir. Tidak terasa ya, waktu berbuka puasa semakin dekat ya. Alhamdulillah hidangan makanan sudah tersedia di hadapan kita, dan insya Allah hidangan rohani, nutrisi rohani juga insya Allah semakin menambah motivasi dan semangat kita untuk beribadah. Kita akan mendengarkan lebih lanjut penjelasan dari narasumber kita terkait dengan Idul Fitri, manifestasi syukur hakiki. Ustadz, tadi Ustadz sempat mengatakan ada satu lagi manifestasi yang perlu kita perhatikan ketika kita bertemu dengan Idul Fitri, dan perlu kita jaga ketika kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Apa kira-kira manifestasi yang terakhir dan sekaligus kalimatul ikhtitam Ustadz? Ya, baik, terima kasih Ustadz, para pemirsa TVRI yang budiman.
dan semoga Allah rahmati. Sebagaimana tadi telah dijelaskan ya makna syukur itu, maka yang terakhir sebagai perwujudan atau manifestasi syukur kita dalam beridul fitri ini adalah tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Perbuatan berlebihan itu tidak disukai Allah, di mana Allah berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Para pemirsa, terkadang kita memiliki persepsi dalam merayakan sesuatu itu harus dengan pesta pora, harus ada gebiarnya yang wah. Padahal tuntunan syariat tidak seperti itu. Bahkan kalau kita kembali kepada penjelasan ayat tadi, ketika kita mengakhiri Ramadan, Allah menyuruh kita untuk bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas apa yang telah Ia beri petunjuk kepada kita, kepada kalian. Nah, karena itu harusnya orang-orang yang bersyukur itu mengisi waktunya dengan bertakbir, bukan dengan kegiatan yang justru tidak ada sedikit pun mengarah kepada membesarkan nama Allah. Jadi kan Allah itu memang sudah maha besar kan. Tinggal bagaimana hambanya itu membesarkan namanya. Walaupun sebenarnya hamba-hambanya ini tidak bertakbir kepada Allah, ya Allah itu memang sudah pada hakikatnya realitanya maha besar. Ini sekedar bagaimana kita mengungkapkan, menghunjamkan ke dalam hati Allah itu maha besar, makanya bertakbir. Itulah yang harusnya kita sibukkan di malam Idul Fitri. Nah, memang sebagian perilaku saudara-saudara kita, khususnya anak-anak, yang mengisi Idul Fitri itu dengan permainan-permainan. Hendaknya di sini pintu masuk para orang tua. Marilah kita bina anak-anak kita itu agar memiliki pandangan atau orientasi apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Ustadz ini mohon maaf Ustadz karena waktu kita ini sangat terbatas Ustadz. Masya Allah sudah kita dapatkan 4 poin dari manifestasi syukur itu. Insya Allah mudah-mudahan dapat dihayati dan diamalkan pemirsa. Ini ketika kita nanti Allah berikan umur yang panjang setelah Ramadan. Ustadz, kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik insya Allah. Amin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan rasa syukur. Bagaimana tidak, kita sudah diberikan kesempatan sampai akhir Ramadan bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara kita bersyukur yaitu beribadah kepada Allah. Bagaimana kita tidak memberi sementara yang kita miliki adalah hasil pemberian Allah, dan bagaimana kita tidak mau memaafkan sementara kita cinta dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menikmati waktu berbuka puasa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.